Tulisanes dan juga Marcio. Inilah dia Persela Lamongan, asuhan coach M. Basri. Ya, inilah susunan pemain dari Persela Lamongan yang tetap dipercaya Khairul Huda, penjaga gawang yang cukup baik. Dan juga di depan ada Marcio Soja dan M. Andik. Ronald Fagundes. Dan kita segera melihat, inilah dia starting line up dari Persik Kediri, asuhan coach Arkan Yuri. Ya, kita lihat bagaimana komposisi Persik Kediri yang diasuh oleh pelatih Arkan Yuri. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan kecuali ketidakhadiran Christian Gonzalez. Dan kita tahu bahwa posisinya pada saat ini ditempati oleh Budi Sudarsono. Cak Jarum Indonesia Super League untuk sementara. Inilah dia kick off babak pertama Jarum Indonesia Super League dari Stadion Surajaya Lamongan. Persela Laskar Joko Tingkir menghadapi Persik Macan Putih Kediri. Daniel Fernando kali ini menguasai bola. Belakang saja dia, berikan kepada Usep Munandar. Kali ini kepada Kusnul Yuli. Kembali lagi kali ini Daniel Fernando memainkan bola dari kaki ke kaki melalui Kusnul Yuli. Persik Kediri. Ya, sebuah pelanggaran terjadi terhadap Tommy Rifka dari Sakti Sinaga. Ini Tommy Rifka kembali bermain di posisi kiri dari Persela Lamongan. John Scarlett berikan bola kepada Fabiano Beltrami yang pernah memperkuat Sao Yose di Brasil dan juga Persib Minahasa. Kembali Tommy Rifka kali ini menguasai bola bagi Persela Lamongan. Langsung berikan ke dalam kotak penalti. Tommy Rifka lebih dekat kepada Marcus Harrison. Mahyadi pengambilan Budi Sudarsono kali ini. Gagal dia melewati FX Januar. Hamka Hamzah. Masih Hamka Hamzah yang menguasai bola. Panjang menuju kepada Sakti Sinaga. Rebut bola kali ini Mahyadi Pangabean. Danilo Fernando. Pelan tempo permainan di awal-awal babak pertama. Dan masih saling membaca skema permainan dan mencoba mencari celah di awal-awal babak pertama ini. Di duel kembali Sakti Sinaga dan pengen lawan melakukan pelanggaran dia terhadap Jimmy Suparno. Salah seorang pemain serba bisa yang memperkuat tim Persela Lamongan. Kali ini bola dikuasai oleh Amzar Reza. Langsung masuknya kepada Marcio Souza. Terperangkap dalam posisi offside. Inilah dia Marcio Souza. Ya, kita lihat di 2 menit awal babak pertama ini tampaknya kedua tim bermain cukup hati-hati. Kita lihat bagaimana tuan rumah Persela, walaupun secara moral mereka sebenarnya lebih diuntungkan dibandingkan dengan Persik Kediri, namun mereka tampaknya juga tidak ingin memandang remeh Persik Kediri. Kita lihat bagaimana mereka tampak berupaya untuk mencoba menganalisa kira-kira apa yang akan diterapkan oleh Persik Kediri. Bukan sebuah pelanggaran, kita lihat. Kali ini lebaran ke dalam bagi Persik Kediri. Sebuah tim yang didirikan pada tahun 1961. Dan sejauh ini mereka telah mencetak 19 gol. 10 diantaranya telah dicetak oleh El Loco Gonzalez. Tommy Rifka kembali kali ini tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Dari tahun 2004, kedua tim ini telah bertemu sebanyak 8 kali. Dari 8 kali pertemuan itu, Persela Lamongan berhasil meraih 3 kali kemenangan. Persik 4 kali kemenangan dan juga 1 kali pertandingan berlangsung dengan hasil draw. Dan dari hasil pertandingan tersebut, Persik Kediri berhasil memasukkan 20 gol dan kemasukan 13 gol. Dan dari 20 gol yang dimasukkan oleh Persik Kediri, 6 gol diantaranya dicetak oleh Christian El Loco Gonzalez yang tidak tampil di pertandingan malam hari ini. Tapi juga ada Budi Sudarsono yang juga melesakkan 3 gol ke gawang Persela Lamongan dalam sejarah pertemuan kedua tim asal Jawa Timur tersebut. Kali ini tekanan dari Persela Lamongan masih melalui Marcio Souza.
Pemain yang berhasil mencetak 8 gol dan 2 diantaranya telah dilesakkan melalui penalti. Kembali kali ini Bahyadi Panggabean melewati Ucok Batubara tadi dia. Budi Sudarsono, masih Budi Sudarsono kita lihat mengutak-ngatik, berikan bola kepada Ronald Fagundes, dikawal dia oleh FX Januar Wahyu. Masih kali ini Ronald Fagundes menguasai bola cukup cepat. Inilah dia bagaimana FX Januar, salah satu rising star di kubu Persela Lamongan yang terus diberikan kepercayaan oleh Coach M. Basri. Dan inilah dia M. Andik Ardiansyah. Bola ke dalam, Bahyadi Panggabean langsung saja menuju ke dalam kotak penalti dan kini peluang bagi Persik Kediri dan sebuah penyelamatan dari Hoirul Huda. Sebuah penyelamatan cukup baik dari Hoirul Huda. Ya, sebuah first time yang cukup baik dilakukan oleh Budi Sudarsono. Hanya saja kesigapan dari seorang Hoirul Huda. Memang kiper ini mempunyai keberuntungan cukup tinggi, Bung, apabila bermain di kandang sendiri. Kembali lebaran ke dalam bagi Persik Kediri. Akan dilakukan oleh Ronald Fagundes. Ternyata dia berikan bolanya. Masih untuk Persik Kediri. Ilaria Hamka Hamzah juga membantu penyerangan. Langsung saja John Scarlett tanpa memberikan sebuah kesempatan bagi Persik Kediri untuk menguasai bola. Serangan balik kali ini. Andik berikan bola kepada Marcio Souza. Umpan kepada Marcio Souza. Sayang sekali kita lihat memang Marcio Souza ternyata mencoba melakukan sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Iya, satu serangan balik yang baru saja dilancarkan oleh Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana tadi sebuah umpan yang dilepaskan oleh Marcio Souza. Ini sebenarnya sudah cukup baik, hanya saja memang dia tidak melihat atau kita tidak melihat bagaimana tadi pemain lain dari Persela Lamongan mencoba untuk menyambut umpan tersebut di daerah yang sebenarnya sudah kosong dari kawalan pemain Persik Kediri. Alex Robinson tadi masih dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Persik Kediri. Nah dia M. Robi yang kembali tampil memperkuat Persik Kediri setelah lama mengalami cedera. Tempo permainan masih berlangsung sangat lambat. Masih sangat-sangat berhati-hati kedua tim. Mereka sepertinya tidak mau mengambil resiko untuk melakukan permainan terbuka dengan melakukan penyerangan-penyerangan secara sporadis. Marcio Souza kembali. Ada Hamka Hamzah berhasil memotong bola dengan sangat baik. Masih datang serangan kali ini melalui Tommy Rifka. Lagi umpan ke dalam kotak penalti. Masih mudah terbaca serangan-serangan dari Persela Lamongan yang lebih sering memanfaatkan sektor sebelah kiri. Amsar Reza tadi. Umpan terobosan. Usep Munandar. Iya. Mengalami sedikit masalah komunikasi dengan Marcus Horizon. Iya, kita lihat tadi tampaknya memang dia tidak mendengar aba-aba atau ucapan yang dilontarkan oleh penjaga gawang Marcus Horizon yang mencoba untuk menyongsong bola. Tapi saya pikir apa yang dilakukan Usep memang ini merupakan sebuah keputusan yang cukup tepat ya. Kembali Marcus Horizon. Penjaga gawang yang mulai menumbuhkan rambutnya. Inilah dia Marcus Horizon yang biasa tampil dengan kepala pelontosnya. Kembali kali ini para pemain dari Persik Kediri melalui Kapten Danilo Fernando. Kusnul. Pelanggaran terjadi. Kembali lagi bagaimana Kusnul Yuli tadi mencoba melakukan sebuah gerakan untuk melewati para pemain dari Persela Lamongan. Dan yang lawan adalah Tommy Rifka. Sebuah blok dari Tommy Rifka. Tendangan bebas kali ini bagi Persik Kediri. Tahun 2007 atau di Liga Indonesia 2007 mereka bertemu 2 kali dan ketika pertandingan berlangsung di Kediri Persik unggul 4-0. Ketika itu Eloko mencetak 2 gol dan juga ketika pertandingan berlangsung di Lamongan mereka unggul 2-1. Dan ada sebuah sejarah bahwa Persik mampu menaklukkan Lamongan di Stadion Surajaya ini pada tahun 2006 ketika Persik jadi juara Liga Indonesia. Ketika itu mereka unggul 1-0 di menit-menit tambahan melalui gol dari Budi Sudarsono.
Kembali lebaran ke dalam kali ini bagi Persik Kediri. Terus-menerus mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Para pemain dari Persik Kediri masih belum bisa juga menembus pertahanan dari Laskar Jogotengki. Ya, hingga menit ke-9 ini kita melihat bagaimana penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh pemain-pemain Persik Kediri. Kita lihat bagaimana setting serangan yang dilakukan oleh Persik Kediri berjalan cukup efektif dibandingkan dengan apa yang diperlihatkan oleh pemain-pemain Persela. Setidaknya hingga menjelang atau memasuki menit ke-10. Ya, saya pikir juga disebabkan oleh kurang lepasnya permainan anak-anak Persela yang kita ketahui di mana dari lini depan kita ketahui biasanya ditempatkan oleh Epala, Jordan, dan sekarang ditempati oleh M. Andik. Itu membutuhkan sebuah adaptasi untuk bisa melakukan kerjasama yang baik antara M. Andik dan juga Marcio Sosa. Kita lihat beberapa kali Marcio Sosa bekerja dengan sendirinya dengan kurangnya bantuan dari lini tengah. Budisdar Solo tadi masih belum juga menembus. Dan kali ini Ucok Batubara tadi. Kita lihat Ucok Batubara terus menjadi andalan di sektor sebelah kanan dari Coach Basri. Mahyadi Pangabean kali ini melakukan lempar ke dalam. Ronald Fagundes kembali lagi kepada Ronald Fagundes. Meninggalkan lapangan permainan. Lembaran ke dalam bagi Persela Lamongan. Akan dilakukan oleh Ucok Batubara kepada Adik Ardiansyah. Amsar Reza tadi berikan bola kepada Marcio Souza. Ada Usep Munandar. Masih Usep Munandar kita lihat. Meninggalkan lapangan permainan. Lempar ke dalam. Reaksi dari Marcio Souza. Ya, cukup sulit bagi Souza untuk bisa melepaskan diri ya di saat umpan-umpan yang lebih banyak diarahkan ke pemain ini. Kita lihat bagaimana pengawalan yang ketat yang dilakukan oleh pemain-pemain Persik sehingga menyulitkan pergerakan dari Marcio Sosa. Masih Ucok Batubara kali ini mengasih bola. Ada Andik Ardiansyah. Danilo Fernando kembali menjadi sentral bola bagi permainan lapangan tengah dari Persik Kediri. Hamka Hamzah panjang langsung. Khairul Huda kali ini cukup tenang. Tommy Rifka. Ya, dan yang lawan kepada Jimmy Suparno bertabrakan dengan Ronald Fagundes. Tommy Rifka kali lebaran ke dalam. Danilo Fernando juga membantu pertahanan dari Persik Kediri. Masih untuk Persela Lamongan dari sektor sebelah kanan pertahanan. Iladia Alex Robinson. Dan juga baru saja memperkuat tim nasional Liberia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Hamka Hamzah. Sebuah peluang dan kita lihat bagaimana sebuah serangan begitu cepat dari Persik Kediri masih belum bisa menembus gawang dari Persela Lamongan. Ya, sebuah sistem penyerangan yang cukup baik dilakukan oleh anak-anak Persik Kediri yang dikomandoi oleh Danilo Fernandes. Kita tahu berawal dari kaki seorang M. Robi dan kejelian dari seorang Danilo Fernandes melihat ketika Saktiawan Fred dia memberikan bola dengan Saktiawan dan Saktiawan juga memahami kemauan dari seorang Danilo Fernandes. Hanya saja tendangannya sedikit melenceng dari gawang Khairul Huda. Kembali kali ini tekanan dari Persela Lamongan dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Persik Kediri. Sakti Sinaga, masih Sakti Sinaga, keeping bola cukup baik. Gosdol Yuli.
kerjasama cukup baik. Kembali kali ini Sakti Sinaga, umpan ke sektor sebelah kanan, sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat memang skema yang cukup baik diperagakan oleh anak-anak dari Kediri. Ya, sedikit terlambat yang diumpan dilepaskan oleh Saktiwan Sinaga ataupun Kusnul Yuli. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Mardi dan kali ini diberikan kepada Kusnul Yuli. Ya, saya pikir pantas wasit memberikan kartu kuning kepada Kusnul Yuli karena memang tadi dia sudah berada dalam posisi offside. Namun bola yang masih berada dalam penguasaannya langsung saja dibuang keluar lapangan. Dan ini yang menyebabkan wasit akhirnya harus memberikan peringatan berupa kartu kuning kepada Kusnul Yuli. Kartu kuning pertama bagi Persik Kediri dalam laga ini dan merupakan kartu kuning yang ke-21 sepanjang musim ini dalam Jarum Indonesia Super League bagi Macan Putih Persik Kediri. Tommy Rifle kembali kali ini. Maksudnya diberikan bola kepada Marcio Souza. Ronald Fagundes. Masih Ronald Fagundes. Melihat Mahyadi Pangabean melakukan pergerakan. Langsung saja Mahyadi berikan bola kepada Budi Sudarsono. Ya, kembali Ronald Fagundes kali ini menguasai bola. Masih Ronald Fagundes, kita lihat. Bukan sebuah pelanggaran. Budi Sudarsono. Bola berhasil direbut Amsar Reza. Masih dapat diblok. Danilo Fernando. Ya, kita lihat bagaimana Persela begitu sulit untuk bisa keluar dari tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persik. Pada saat mereka mampu mengklirkan daerah mereka, daerah pertahanan mereka, namun di saat bola berada di daerah tengah ini kembali menjadi penguasaan dari pemain-pemain Persik dan hanya meninggalkan seorang Marcio Souza di depan. Tentunya akan sulit bagi Souza untuk bisa menguasai permainan dalam situasi seperti ini. Amsar Reza kembali ke belakang dia. Fabiano Beltrame. Langsung saja panjang Fabiano. Kali ini bola berhasil dikejar oleh Jimmy Supardo. Masih Jimmy Supardo, kita lihat mengotak-atik berusaha melewati Kusnul Yuli. Belakang dia berikan bola kepada Marcio Souza. Masih Marcio Souza. Sebelah kanan maksudnya kepada Ucok Watubara. Dekat kepada Mahyadi Pangabean. Kali ini Mahyadi Pangabean kembali kerjasama dengan Danilo Fernando. Hamka Hamzah kembali lagi kepada Mahyadi Pangabean. Danilo Fernando yang bermain sedikit ke dalam, bermain sebagai seorang libero midfielder. Ya, ball position coba dilakukan oleh pemain-pemain Persik Kediri untuk mencoba memancing pemain-pemain Persela Lamongan untuk masuk ke daerah pertahanan Persik. Cukup sabar apa yang diperlihatkan oleh Persik Kediri untuk mengatur tempo permainan. Kita lihat bagaimana Danilo Fernando juga tampak santai untuk bisa mengatur serangan dari barisan tengah. Kembali Marcio Souza menjadi tumpuan serangan dari Persela Lamongan. Ya, memang cukup sulit bagi Marcio Souza untuk menembus pertahanan dari tim Kediri. Yang kita ketahui kawalan ketat yang dilakukan anak-anak Kediri pada Marcio Souza, sedangkan cenderung Marcio Souza bekerja sendiri di depan. Ronald Fagundes kali ini menguasai bola. Mahyadi Pangabean kembali ke belakang kepada Hamka Hamzah. Robi. Nadia. Hamka Hamzah. Danilo Fernando. Mahyadi Pangabean. Masih mudah terbaca. Fabiano Beltrame. Tommy Rifka. Belakang dia kembali ke gawang Khairul Huda. Ya, kita lihat juga Persela tampaknya juga tidak terlalu berani untuk mencoba meladeni permainan dari Persik Kediri. Kita lihat mereka juga tampak justru terbawa irama permainan yang ditampilkan oleh pemain-pemain Kediri. Dan saya pikir itu juga disebabkan oleh kreativitasnya lebih tinggi kreativitas pemain tengah dari tim Persik Kediri. Kita ketahui banyak dari bantuan dari lini-lini kedua bagi tim Persik Kediri.
Ya, pelanggaran kali ini terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Persela Lamongan. Bagaimana seorang Mahyadi Panggabean berusaha melakukan sebuah penetrasi dihentikan oleh Ucok Batubara. Ya, cukup jelas terlihat bagaimana tadi pergerakan dari Mahyadi dipotong oleh Ucok Batubara. Sedikit terlambat Ucok Batubara. Set piece kali ini. Kita lihat siapakah yang akan mengambil tendangan bebas di sebelah kanan pertahanan dari Persela Lamongan. Ada sejumlah nama yang memiliki kemampuan. Ya, salah satunya adalah tentunya Budi Piton Sudarsono, yang sejauh ini telah mencetak 2 gol bagi Persik Kediri. Kita lihat bersiap-siap Budi Piton Sudarsono. Ada juga Sakti Sinaga. Budi Sudarsono kali ini ke tiang jauh. Oh, Hero Huda. Begitu timing yang pas jemput bola. Ya, sebuah penempatan bola yang cukup baik. Kita lihat bagaimana Budi Sudarsono melepaskan umpan ke tiang jauh dan berharap pemain-pemain Persik lainnya untuk bisa menyambut umpan tersebut. Tapi kita lihat juga Hoirul Huda tampil cukup cemerlang. Bagaimana refleks yang diperlihatkan oleh penjaga gawang ini cukup bagus untuk mencoba menyelamatkan gawangnya dari tekanan yang menurut saya cukup bertubi-tubi yang dilakukan oleh pemain-pemain Persik Kediri. Kembali Tommy Rifka. Marcos Harrison dengan tenang dapat menangkap bola. Inilah dia Andik Ardiansyah, dipercaya menjadi starter bagi tim Persela Lamongan di malam hari ini dalam laga mereka yang ke-11 di Jarum Indonesia Super League. Kita lihat bagaimana Danilo Fernando. Oh, diambil secara paksa bolanya oleh Marcio Souza. Ya, memang ini tentu saja merupakan sebuah pelanggaran ya, bagaimana Souza memotong pergerakan dari Danilo Fernando. Kembali bola patah. Masih belum ada sebuah peluang dari kotak penalti bagi kedua tim. Kecuali tadi bagaimana Budi Sudarsono sempat mendapatkan sebuah peluang melalui first time kick-nya yang dipatahkan oleh Hoirul Huda. Budi Sudarsono, Sakti Sinaga. Ya, maksud saya adalah M. Robi. Area Alex Robinson. Masih belum terlihat maksimal kerja dari seorang Alex Robinson di lapangan tengah. Ya, ini dimungkinkan ya, kita lihat bagaimana pemain-pemain Persela tampak kurang bisa berkembang dalam pertandingan malam hari ini, karena memang praktis ini barisan tengah atau lini tengah ini dikuasai oleh pemain-pemain Persik Kediri, sehingga konsentrasi pemain-pemain Persela lebih banyak diarahkan di lini pertahanan. Peluang dari Sakti Sinaga lewat kerjasama dengan Budi Sudarsono sebelum juga bisa menemui sasaran dengan maksimal. Tendangan yang kurang tepat yang dilepaskan oleh Saktiawan Sinaga. Lakukan sebuah tendangan dari Hoirul Huda. Iya. Lagi Mitra Harjo tadi berikan bola kepada Budi Sudarsono. Amsar Reza, belakang dia FX Januar. Marcio Souza langsung berikan bola tadi kepada Andik Ardiansyah. Kembali terjadi perebutan. Tommy Rifka kali ini berikan bola kepada Alex Robinson. Masih Alex Robinson yang menguasai bola bagi Persela Lamongan. Kerjasama cukup baik dengan Jimmy Suparno. Maksudnya tadi berikan bola kepada Marcio Souza. Masih datang serangan berikutnya dari Amsar Reza. Masih Amsar Reza, cukup baik Amsar Reza. Masih diblok tadi tendangannya. Kali ini bola dikuasai oleh Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono dikawal ketat oleh FX Januar. Cukup disiplin permainan anak-anak Persik Kediri di semua lini, Bung. Kita lihat yang dikomandoi oleh Amka Hamzah dan Asep Munandar untuk menjaga seorang Marcio Souza maupun M. Andik. Dan di tengah adalah seorang Danilo Fernando yang kita tahu jenderal lapangan tengah yang juga dibantu oleh Fagundes. Itu cukup menyulitkan permainan dari tim Persela Lamongan.
Ronald Fagundes kali ini. Wow, sebuah skill dari Ronald Fagundes melewati Ucok Batubara. Dan kali ini berikan bola kepada Mahyadi Panggabean. Masih Mahyadi Panggabean, umpan ke dalam kotak penalti. Dan peluang bagi Budi Sudarsono. Ya, kita lihat bagaimana sebuah umpan terobosan. Tadi bermula dari pergerakan Fagundes pada Mahyadi Panggabean dengan cukup manis. Kita lihat bagaimana tadi Mahyadi Panggabean melepaskan umpan silang. Hanya saja memang belum bisa menghasilkan sebuah gol. Tapi kita lihat bagaimana efektivitas serangan yang dilakukan oleh pemain Persik Kediri berkali-kali mengancam gawang dari tuan rumah Persela Lamongan. Ronald Fagundes masih berada dalam kotak penalti kali ini. Kita lihat masih bergulat di daerah kotak penalti kedua tim. Langsung tanpa kompromi. Marcio Souza. Sebuah serangan dari Persela Lamongan. Masih Marcio Souza. Berikan bola kepada M. Andik. Masih Andik kali ini. Peluang bagi Persela Lamongan. Andik kita lihat. Masih Andik. Kita lihat Andik Ardiansyah. Cukup baik dia melewati sejumlah pemain. Ya. Sayang sekali kita lihat peluang emas dari Persela Lamongan. Ya, ini cukup sulit ya bagi Persela Lamongan. Sebuah peluang emas, sebuah kesempatan dari serangan balik yang begitu cepat. Hanya saja memang kita lihat bagaimana kurangnya support di barisan depan ketika tadi Souza atau Andik mendapatkan kesempatan. Namun pada saat untuk menyelesaikan serangan atau sentuhan akhir ternyata tidak ada bantuan dari lini kedua Persela Lamongan. Ya, saya setuju sekali. Serangan counter attack yang cukup baik dilakukan oleh anak-anak Persela, tapi hanya sayang sekali kurang dapat dimanfaatkan cukup sempurna oleh M. Andik. Kita lihat juga di situ Marcio Souza memberikan umpan yang baik pada M. Andik, tapi tidak adanya bantuan bagi seorang M. Andik. Marcio Souza kali ini bersiap-siap. Sebuah tendangan yang cukup keras dari Marcio Souza. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan melengkung dari Marcio Souza yang telah mencetak 2 gol melalui tendangan-tendangan bola-bola mati sepanjang musim ini. Terperangkap dalam posisi offside. Mulai berani menekan kedua tim saat ini. Walaupun jalannya pertandingan masih dikuasai oleh para pemain dari Persik Kediri. Tommy Rifka. Hoyrul Huda. Marcio Souza kali ini. Baik sekali umpan dari Marcio Souza kali ini. Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno. Dan penyelamatan dari Marcus Horizon. Umpan yang baik dilakukan oleh Marcio Souza. Ya, kita juga tahu Marcio Souza bukan hanyalah seorang striker yang mempunyai naluri gol yang cukup tinggi, tapi juga seorang pengumpan yang cukup akurat dan mempunyai visi yang baik. Fabiano Beltrame kita lihat taktis permainannya di jatuh pertahanan dari Persela Lamongan. Kembali kali ini Jimmy Suparno. Gagal dia. Lebaran ke dalam bagi Persela Lamongan. Ya, perlahan tapi pasti tampaknya Persela sudah mulai mampu menemukan bentuk permainannya sendiri, Bu. Kita lihat beberapa kali mereka mampu melakukan tekanan jantung pertahanan dari Persik Kediri.
Dan memang dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan oleh sebuah tim adalah bagaimana mereka mampu keluar dari tekanan untuk kemudian menyelesaikan peluang demi peluang yang mereka peroleh. Dan ini tampaknya sudah mulai diperlihatkan oleh tuan rumah Persela Lamongan. Marcio Souza kembali, kali ini melakukan sebuah tendangan bebas. Langsung Marcio Souza. Masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan dari Persik Kediri. Cukup riskan ya. Sebuah tendangan yang diberi, pelanggaran dilakukan oleh anak-anak Persik Kediri. Kita tahu Marcio Souza mempunyai tendangan, sebuah teknik tendangan bebas yang cukup akurat. Rafa Godes juga harus membantu pertahanan dari Persik Kediri. Setelah dalam waktu 3 menit terakhir ini, mereka mendapatkan tekanan demi tekanan dari Persela Lamongan. Marcus Horizon meminta rekan-rekannya untuk selalu waspada. Ya, pelanggaran terjadi terhadap Amsar Reza. Ya, kita lihat sebuah dorongan dari Sakti Sinaga. Kembali berada di depan bola Fabiano Beltrame dan juga Marcio Souza. Dan lagi Mitra Harjo. Ada M. Robi dan juga Usem Munandar menjadi pagar bagi Marcus Horizon. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Marcio Souza. Bersiap-siap kali ini Marcio Souza mendatar dan belum menemui sasaran. Ya, selain tendangan yang tidak terarah, tampaknya juga bagaimana Persela memanfaatkan tendangan bebas dari luar kotak penalti ini, tidak menemukan sebuah setting yang bagus sehingga menjadi sia-sia. Danilo Fernando. Ronaldo Gundes berikan kembali bola pada M. Robi. Marcus Horizon merubah arah. Usem Munandar, Hamka Hamzah. Lagi Mitra Harjo kepada Danilo Fernando. Ronaldo Gundes. Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono. Kembali lagi Mitra Harjo. Kita melihat memang pemain-pemain yang memang ditransfer dari PSMS Medan bagi Persik Kediri hari ini ditampilkan semuanya. Yaitu Marcus Horizon, Usep Munandar, Mahyadi Pangabean, lagi Mitra Harjo dan juga Sakti Sinaga. Untuk pertama kalinya mereka tampil secara bersamaan sebagai starter bagi tim Persik Kediri yang musim ini ditangani oleh pelatih Archan Yuri. Yang musim lalu tampil cukup baik, membawa Persib Bandung menjadi juara paruh kompetisi. Ini dia Usep Munandar dan Marcio Souza berdiskusi dengan wasit Mardi. Bagaimana Danilo Fernando tadi kita lihat terkena pergerakan dari kaki dari Marcio Souza, walaupun ini adalah sebuah unsur ketidaksengajaan saya kira. Sebuah tendangan cukup keras masih berada di atas Misar yang dilepaskan oleh Hamka Hamzah. Kembali memperkuat Persik Kediri setelah sempat berlabuh di Persija Jakarta. Dan ketika terakhir memperkuat Persik Kediri, Hamka Hamzah masih menjadi seorang striker ketika itu. Seorang
pemain yang memang bermetamorfosis dari seorang striker menjadi seorang stopper. Mahyadi Pangabean kepada M. Robi, Legimin Raharjo, belakang lagi kepada Hamka Hamzah. M. Robi langsung berikan bola. Mahyadi Pangabean, masih Mahyadi. Masih Mahyadi menguasai bola, kita lihat. Oh, Kita lihat bagaimana FX Januar memang sama sekali tidak memberikan kesempatan. John Scarlett hasil rebut bolanya tadi. Danilo Fernando kembali. Hamka Hamzah, Mahyadi Pangabean. ya kita lihat bagaimana Persik Kediri mencoba untuk mendelay permainan, Bu. Di saat mereka tadi sempat melakukan serangan, namun gagal dan bola kembali berada dalam penguasaan mereka. Kita lihat bagaimana upaya para pemain Persik Kediri melakukan ball position untuk mencoba lagi-lagi menarik pemain-pemain Persela. Legimin Raharjo, masih Legimin Raharjo. Umpan kepada Sakti Sinaga. Masih Sakti Sinaga, kita lihat. Gagal melewati John Scarlett. Kembali Jiwi Supardo. Marcio Souza. Masih Marcio Souza. Kembali umpan. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Marcio Souza. Cukup bekerja keras dia. Bagaimana tadi peluang kembali dari Ucok Batubara. Ya, kita lihat Sousa cukup jeli melihat posisi dari Agustiar Batubara yang berada memang dalam posisi yang tidak berada dalam kawalan pemain-pemain dari Persik Kediri. Hanya saja tadi kita lihat masih ada Ronald Fagundes di situ yang berhasil memblok. M. Robi. Budi Sudarsono. Gagal dia. Omeriva kali ini. Ya, memang satu upaya yang harus dilakukan oleh anak-anak Persela Lamongan dengan tidak mengikutinya tempo yang diatur oleh anak-anak Persik Kediri. Kita tahu di 20 menit pertama Persik Kediri mengatur tempo dalam pertandingan pada malam hari ini. Tapi kita tahu dengan adanya serangan balik dan ini cukup membahayakan. Kita lihat posisi yang ideal bagi Marcio Souza. Kita tahu seorang Marcio Souza mempunyai akurasi yang sangat baik dalam melakukan tendangan bola-bola mati. Ya, berjarak hanya berapa meter dari kotak penalti. Sebuah kesukaan dari seorang Marcio Souza melakukan placing dari tendangan bebas. Ya, kita melihat bagaimana kecerdikan Sousa pada saat, ya kita lihat di sini bagaimana pada saat pemain dari Persik Kediri Usep marking ketat. Sebenarnya tidak terlalu keras pelanggaran yang tadi dilakukan oleh Usep. Hanya saja memang Marcio Souza di sini pandai atau jeli memanfaatkan situasi untuk membuat sebuah hukuman bagi Persik yang menghasilkan tendangan bebas yang ya ini sangat-sangat ideal untuk mencoba memanfaatkan peluang untuk kemudian mengubah kedudukan. Apakah akan mampu dilakukan oleh anak-anak Persela Lamongan? Kalian bersiap-siap kali ini. Ya, wasit Mardi harus meminta para pemain untuk mundur. Ya, kita lihat pagar betis yang dibuat oleh pemain-pemain Persik Kediri.
hampir seluruhnya pemain Persik Kediri membuat tembok. Marcio Souza dan Iya. kembali gol. Spesialis bola mati memang pantas diberikan kepada Marcio Souza yang berhasil mencetak gol yang ketiga melalui tendangan bola mati. 1-0 Persela Lamongan atas Persik Kediri. Ya, kita tahu dewa bola mati bisa dikatakan begitu, Bung. Marcio Souza dalam Liga Indonesia telah mencetak 3 gol dari tendangan bebas dari bola mati. Kita tahu menaklukkan seorang Marcus Horizon. Ya, Ini- memang cukup sulit bagi Marcus Horizon. Ya, dia hanya bisa melihat datangnya bola yang menjebol gawangnya. Refleks yang memang kurang sempurna dan terlalu jauh jarak antara bola yang dilepaskan atau bola yang ditempatkan oleh Marcio Souza dengan posisi dari Marcus Horizon. Ini juga yang saya bayangkan karena terlalu seringnya memberikan pelanggaran di daerah-daerah kotak penalti yang dilakukan anak Persik Kediri. Meskipun itu berawal dari pelanggaran yang cukup ringan, yang semestinya tidak harus menjadikan pelanggaran. Tapi kita ketahui peluang yang sangat-sangat dilakukan Dekat daerah kotak penalti. dimanfaatkan dengan sangat sempurna oleh Marcio Souza. Fabiano Beltrame tadi. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando kali ini. John Scarlett tanpa kompromi langsung saja melakukan penghalauan bola. Pada ke dalam kali ini bagi Persela Lamongan. Terus menguasai jalannya pertandingan. Persik Kediri malah kecolongan lewat sebuah gol dari Dewa bola mati Marcio Souza. Ya, saya kira bagaimana Persela mampu memanfaatkan situasi ini. Mereka sadar bahwa cukup sulit untuk bisa menembus daerah pertahanan atau jantung pertahanan dari Persik Kediri. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah mencoba untuk memanfaatkan bola-bola mati. Tentunya di daerah yang sangat ideal, di daerah yang memberikan peluang sangat besar untuk bisa menciptakan gol. Dan itu sudah dilakukan dan sudah dibuktikan oleh Persela Lamongan untuk membungkam Persik Kediri. Setidaknya hingga menit ke-42 di babak pertama. Dan gol ini juga tentunya membakar semangat bagi anak-anak Persela. Iya, dan kita lihat bagaimana pemain-pemain Persela tentunya jauh lebih termotivasi setelah keunggulan ini. Sebuah tendangan kita lihat masih belum membahayakan bagi penjaga gawang Khairul Huda. Dilepaskan oleh Hamka Hamzah. 2 kali bagaimana Hamka Hamzah mencoba melakukan sebuah tendangan spekulasi. John Scarlett. Jimmy Suparno. Berikan bola kali ini. Ucok Batubara maksudnya kepada Andik Ardiansyah. Hamka Hamzah membantu penyerangan. FX Januar. Kembali Jimmy Suparno kepada Tommy Rifka. Marcio Souza. Kita lihat mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando kali ini menguasai bola bagi Persik Kediri. Dipatahkan oleh Jimmy Suparno. Kusnul Yuli. Fabiano Beltrame. Inilah dia pemain yang sudah mencetak 9 gol bagi Persela Lamongan dalam Jarum Indonesia Super League. Hanya terpaut 1 gol dari top skor sementara Christian El Loco Gonzalez yang tidak bisa tampil di malam hari ini.
Tommy Rifka berikan bola kembali kepada Marcio Souza. Dikawal ketat dia oleh Usep Munandar. Ucok Batubara kembali kali ini melakukan overlapping. Jimmy Suparno, masih Jimmy Suparno berikan kembali kepada Ucok Batubara. Umpan ke dalam kotak penalti. Sebuah tendangan dari Jimmy Suparno. Sebelum maksimal. Sakti Sinaga. Ronald Fagundes. FX Januar berikan bola kepada Amsar Reza. Dan kali ini Alex Robinson berikan bola kepada John Scarlett. Umpan kepada Marcio Souza, terlalu deras. Sudah berada dalam posisi offside. 1 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Gosnul Yuli. Kembali FX Januar. Fabiano Beltrame. Tommy Rifka. Fabiano kembali. Ronald Fagundes. Masih Ronald Fagundes, kita lihat. Sebuah pelanggaran terjadi. Dilakukan tadi oleh Alex Robinson terhadap Ronald Fagundes. Ya, kita lihat bagaimana Ronald Fagundes yang berupaya mati-matian untuk tetap menguasai bola dan untuk menjadikan atau memperoleh tendangan bebas walaupun jaraknya cukup jauh dari penjaga gawang Hoirul Huda. Mencoba untuk memanfaatkan sisa-sisa waktu berakhirnya babak pertama. Sudah lakukan Ronald Fagundes. Masih ada Fabiano Beltrame. Dan wasit Mardi telah meniupkan peluitnya menandakan babak pertama big match dari Stadion Surajaya Lamongan telah usai. Persela Lamongan unggul 1-0 sebentar ini lewat gol dari tendangan bebas Marcio Souza di menit 40 atas tamunya Persik Kediri dalam derby Jawa Timur. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Wasit Mardi bersiap-siap menyiapkan segala elemen untuk memulai babak kedua dari Stadion Surajaya. Dan inilah dia kick off babak kedua derby Jatim. Persela Lamongan menghadapi Persik Kediri dari Stadion Surajaya Lamongan. Tommy Rifka. Gosnul Yuli. Mari ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh Tommy Rifka. Kita lihat bagaimana tadi Marcio Souza berusaha mengambil bola liar yang berada di dalam kotak penalti. Hamka Hamzah kali ini bagi Persik Kediri. Gosnul Yuli. Masih Gosnul Yuli yang menguasai bola. Lagi Min Raharjo. Belakang dia. Wow! Kali ini bola dikuasai oleh Marcio Souza. Sebuah tendangan dari Marcio Souza masih berada di atas gawang dari Marcus Harrison. Ya, sebuah kesalahan yang cukup fatal yang dilakukan oleh Legimin Raharjo dengan sedikit terkesan tergesa-gesa dan juga sedikit selebor untuk memberikan bola ke belakang, dan juga di situ adanya seorang Marcio Souza, hanya saja tendangannya melenceng dari gawang Marcus Horizon. Masih ada Fabiano Beltrame menghasilkan sepak pojok pertama bagi Persik Kediri di babak kedua ini. Ronald Fagundes bersiap-siap. Sudah lakukan Ronald Fagundes. Masih dapat dikuasai dengan baik oleh Hoirul Huda. Marcio Souza kembali kali ini. Umpan wasitnya tadi kepada Alexander Robinson. Kembali lagi kali ini tekanan melalui Danilo Fernando. Sakti Sinaga. Legimin Raharjo merubah arah, dia berikan kepada Mahyadi Panggabean.
Budi Sudarsono kembali kepada Mahyadi Panggabean. Masih Mahyadi Panggabean kali ini memberikan bola kembali kepada Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando. Gagal kita lihat Danilo Fernando. Kali ini bola. Wow! Sebuah pelanggaran dari Danilo Fernando cukup keras kita lihat. Iya, Kartu saya kira pantas jika Danilo Fernando diganjar kartu kuning. Karena memang pelanggaran yang dia lakukan, ya kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana dia tampaknya juga dengan sengaja mengambil kaki dari Robinson. Adanya juga kalau kita lihat ya, menurut catatan saya memang hampir di setiap pertandingan Danilo Fernando ini selalu mendapatkan kartu kuning, Bung. Dan saya kira ini juga merupakan sebuah kerugian sebenarnya pada saat pertandingan penting, seandainya Persik membutuhkan tenaga seorang Danilo Fernando, ternyata dia harus berhadapan dengan hukuman akumulasi kartu. 22 kartu kuning dan 1 kartu merah telah diterima oleh Persik Kediri dalam 11 laga Jarum Indonesia Super League di musim ini. Cukup besar. Kurang lebih adalah 1 kartu keluar atau 2 kartu dalam 1 pertandingan. Sebuah statistik yang cukup mencengangkan bagi para pemain Persik Kediri dalam memperoleh kartu kuning. Ya memang kompetisi berjalan cukup padat, Bung, ya. Artinya sangat memungkinkan atau sangat rawan pemain yang berlaga ini mendapatkan kartu kuning. Legimir Raharjo kembali. Patahkan tadi oleh Alex Robinson. Hamzah Reza kali ini menguasai bola, langsung melebar ke sektor sebelah kanan mencari pergerakan dari Ucok Batubara. Tidak siap tadi Ucok Batubara menerima umpan dari Hamzah Reza yang memang juga terlalu tinggi. Budi Sudarsono terus mendapatkan pengawalan dari FX Yanuar. Kusnul Yuli kali ini menguasai bola. Sebuah tendangan dari Kusnul Yuli masih belum menemui sasaran. Ya, selain terlalu terburu-buru, kita lihat juga tendangan spekulasi yang tadi coba dilepaskan oleh Kusnul Yuli. Ini juga tidak ditata dengan baik. Kita lihat bagaimana tadi pemain ini, Kusnul Yuli, dalam situasi yang sebenarnya kurang menguntungkan untuk langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Lebaran dalam kembali kali ini bagi Persela Lamongan. Ya, ada koordinasi yang putus tampaknya dari Persik Kediri, Bu. Kita lihat bagaimana mereka juga menyia-nyiakan kesempatan tendangan bebas tadi, atau justru memberikan keuntungan bagi Persela Lamongan. Usia Bonandar berikan bola kali ini kepada M. Robi. Hamka Hamzah kembalikan lagi kepada M. Robi. Mulai membantu penyerangan Hamka Hamzah. Kusnul Yuli. Masih Kusnul. Ini dia Andik Ardiansyah. Musim lalu memperkuat Pelita Jaya Purwakarta. Tendangan bebas kali ini bagi Persik Kediri. Sebuah posisi yang sangat diminati oleh Ronald Fagundes. Sebelah kiri pertahanan dari Persela Lamongan. Ya, bagi pemain kidal seperti Fagundes, posisi ini tentunya memang sangat mengenakan, Bu. Artinya dia lebih bebas untuk menempatkan bola. Bagi seorang pemain kidal mendapatkan posisi tendangan di daerah seperti ini. Kita lihat kali ini
Ronald Fagundes Oh. datar saja sebelum berbahaya. Alex Robinson, masih Alex Robinson, pelanggaran dia terhadap Legimin Raharjo. Kembali kali ini tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan Persela Lamongan. Kembali Dewa kaki kiri Ronald Fagundes bersiap-siap melakukan sebuah tendangan bebas. Ada Sakti Sinaga, ada Danilo Fernando, begitu juga dengan Kusnul Yuli dalam kotak penalti kali ini. Ronald Fagundes ke tiang jauh dan peluang tentunya bagi Persik Kediri. Masih belum menemui sasaran tadi, sebuah scrimmage yang berada di depan gawang dari Khairul Huda. Kembali lagi kali ini kita lihat bola berusaha diambil tadi oleh Amsar Reza. Ya, sesuatu yang harus diwaspadai oleh anak Persik Kediri ketika mereka melakukan penyerangan, mereka juga harus berkonsentrasi dalam pertahanan. Kita ketahui dalam counter attack sering terjadinya peluang-peluang yang sangat baik didapatkan oleh kubu Persela Lamongan. Hamka Hamzah kali ini. Ronald Fagundes tadi. Kembali sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Iya, lagi-lagi sebuah upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Persik Kediri gagal membuahkan hasil. Ini terjadi juga karena mereka terburu-buru. Kita lihat bagaimana Saktiawan tadi dalam posisi yang sangat tidak memungkinkan sebenarnya untuk bagi dia untuk melepaskan tendangan yang begitu akurat mengarah ke gawang dari Persela Lamongan. Hussein Munandar berikan bola kepada Hamka Hamzah. Masuk tadi kepada Sakti Sinaga. Ada Tommy Rifka. Hasil rebut tadi. Kembali Hussein Munandar. Hampir sama dengan awal-awal babak pertama tadi. Tempo permainan dikuasai oleh Persik Kediri. Dan mereka juga menguasai jalan pertandingan dengan memainkan bola dari kaki ke kaki di daerahnya sendiri. Hussein Munandar langsung saja berikan tadi kepada Budi Sudarsono. Lebaran ke dalam. Ya, kita lihat inilah dia super sub dari Persela Lamongan, Diki Firasat. Pemain yang sudah mencetak gol 3 bagi Persela Lamongan. Sangat baik tadi menghentikan bola Hamka Hamzah. Dan kali ini dia melakukan overlapping. Masih Hamka Hamzah, kita lihat membawa bola. Masih Hamka Hamzah. Umpan yang cukup terukur tadi kepada Sakti Sinaga. Tapi belum bisa menembus pertahanan dari Fabiano Beltrame dan juga FX Januar. Ucok Batubara. Ya, sejauh ini juga kita belum melihat peran yang diperlihatkan oleh Mahyadi Panggabean yang biasanya tampil begitu memukau dari sisi sebelah kanan atau sisi kiri daerah penyerangan dari Persik Kediri. Demikian juga dengan Saktiawan Sinaga. Pun demikian dengan Budi Sudarsono yang tampaknya pada malam hari ini cukup sulit untuk bisa melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain dari Persela Lamongan. Dan juga kurang optimalnya penampilan pada malam hari ini Danilo Fernando. Iya, kita lihat juga ada kesan yang diperlihatkan dari seorang Danilo Fernando yang tampaknya mencoba untuk mengatur ritme permainan dari Persik Kediri. Hanya saja memang ada kesan lambat dalam mengatur tempo permainan. Sepak pojok kali ini bagi Persela Lamongan, ada sedikit miskomunikasi di barisan pertahanan.
Ya, Diki Firasat, pemain yang pernah memperkuat Persikapas Pasuruan dan juga Persikabo, seorang sarjana dari FKOP UPI Bandung. Inilah dia Diki Firasat menggantikan M. Andik Ardiansyah, seorang pemain muda. Memang Diki Firasat dari beberapa statistik di Jarum Indonesia Super League 2008 lebih sering ditampilkan di babak kedua dan memang mendapatkan julukan Super Sub bagi Persela Lamongan dengan 3 gol yang ia cetak sejauh ini ke gawang Persita Tangerang dan juga ke Sriwijaya FC. Membuatnya juga menjadi pemain yang tampil ketika menjadi penentu kemenangan atas PSMS Medan ketika itu unggul 1-0 Persela Lamongan. Luar lapangan masih lebar ke dalam bagi Persik Kediri. Mahyadi Bangabean kali ini bersiap-siap. Sudah lakukan Mahyadi Bangabean kepada Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono. Dan memang sejauh ini penampilan cukup baik ditunjukkan oleh FX Yanuar yang mematikan pergerakan Budi Sudarsono. Lagi Mitra Harjo kali ini masih tekanan bagi Persik Kediri. Lagi Mitra Harjo. Ya, dibuang saja bola memang karena masih ada seorang pemain yang masih meringis kesakitan, yaitu Alex Robinson. Ya, terinjak tadi dia oleh Mahyadi dalam posisi tidak sengaja. Ya, antara terinjak atau diinjak ini, Bung. Para wanita yang membuat suasana lebih segar tentunya di Stadion Surajaya Lamongan. M. Robi kali ini menguasai bola bagi Persik Kediri. Masih M. Robi. Dorong saja kepada Hamka Hamzah. Langsung Hamka berikan tadi menuju kepada Sakti Sinaga. Ada Tommy Rifka. John Scarlett. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Memang ada sedikit faktor yang terlihat begitu jelas apabila pertandingan berlangsung di bulan Ramadan dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Memasuki menit ke-60, terlihat jelas para pemain memang terlihat kedodoran stamina-nya. Iya, dan saya kira ini sesuatu yang wajar, Bung, ya. Karena memang dalam kondisi di mana para pemain ada yang menjalankan ibadah puasa, tentunya juga sulit untuk bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya, terutama dalam kondisi fisik yang tidak seperti biasanya, tidak seperti di hari-hari mereka melakukan pertandingan. Dan saya pikir di samping jadwal bulan puasa dan juga jadwal kompetisi yang cukup padat pada saat-saat bulan Ramadan ini juga cukup menguras stamina para pemain, saya pikir. Diki Firasat tadi. Lebar ke dalam kali ini masih untuk Persela Lamongan. Usep Munandar. Diki Firasat dari 7. Masih ada Mahyadi Bangabean. Lagi Mitra Harjo kali ini. Langsung saja lagi Mitra Harjo memberikan bola kepada Budi Sudarsono. Ada Fabiano Beltrame. Cukup disiplin pertahanan anak-anak Persela Lamongan dan juga tidak mau mengambil risiko dengan sapu bersih melakukan bola-bola apabila datang dari serangan seorang klub Persik Kediri. Meninggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam kali ini bagi Persela Lamongan. Legi Mitra Harjo. Budi Sudarsono kembali kepada Legi Mitra Harjo.
Umpan panjang kita lihat berusaha dikejar oleh Ronald Fagundes, terlalu deras. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Hoirul Huda dan juga Persela Lamongan. Ronald Fagundes sudah mencetak 2 gol bagi Persik Kediri ketika mereka takluk dari Persib Bandung. Dan juga ketika mereka unggul 2-1 atas PKT Bontang. John Scarlett kali ini. Pemain yang masih setia membela Panji Persela Lamongan musim ini. Kali ini Diki Firasat. Hasil direbut tadi oleh Hamka Hamzah. Dan balik ke dalam bagi Persela Lamongan. Tommy Rifka, Jimmy Suparno, masih Jimmy Suparno. Gagal Jimmy Suparno tadi. Kusnul Yuli. Sakti Sinaga. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Alex Robinson atau juga Tommy Rifka. Ya, dalam situasi tertinggal 0-1, tentunya tidak ada pilihan bagi Persik selain mencoba untuk bermain lebih agresif, Bung. Bermain lebih terbuka, walaupun dengan resiko mereka akan mendapatkan serbuan-serbuan balik dari Persela Lamongan. Tommy Rifka tadi berusaha menyapu bola, tapi bola keluar, menghasilkan sepak pojok bagi Persik Kediri. Ya, sebentar ini ada sebuah pergantian pemain kembali. Danilo Fernando bersiap-siap. Ya, Agus Susanto masuk menggantikan Usep Munandar. Ladi Agus Susanto, seorang pemain yang memang juga jarang ditampilkan oleh Arcan Yuri. Kembali FX Januar. Agus Susanto pemain yang baru masuk. Kita lihat hampir saja membentur tiang. Kita lihat bagaimana seorang Agus Susanto hampir saja membuat sejarah dengan sentuhan pertamanya ketika tampil sebagai pemain pengganti. Nyaris mencetak gol di malam hari ini. Ya, sebuah tendangan yang menurut saya juga cukup spekulatif yang dilepaskan oleh Agus Susanto. Ya, memang cukup pas ya, artinya cukup tepat yang dilakukan oleh Agus Susanto di saat staminanya masih full untuk mencoba melepaskan tendangan jarak jauh dengan kaki kirinya. Akan sangat menarik apabila terjadi sebuah gol dengan sentuhan yang pertama. Marcio Souza kali ini. Masih Marcio Souza kita lihat. Cukup egois kita lihat Marcio Souza. Sedikit egois yang dilakukan oleh Marcio Souza. Kita tahu ada beberapa pemain di kotak penalti. Ya, tapi hanya terjadi saja terbentur. Ya, ada deflected tampaknya yang membuat arah bola menjadi melenceng. Hamzah Reza kali ini. Kembali kepada Marcio Souza. Dikejar oleh Alex Robinson. Masih Alex Robinson. Kerjasama dia dengan Diki Firasat. Masih Alex Robinson. Kita lihat memang Alex Robinson berusaha untuk memberikan umpan. Tapi memang tidak ada seorang pemain dari Persela Lamongan yang bersiap-siap menerima umpan dari Alex Robinson. Ya, dan marking yang dilakukan oleh Hamka Hamzah ini juga menyulitkan pandangan dari Alex Robinson untuk melepaskan umpan. Ya, kita lihat masih tergeletak Alex Robinson. Kita belum lihat apa yang terjadi pada Alex Robinson. Ya, sepertinya mengalami sedikit masalah dengan otot pahanya.
kita lihat bagaimana Jimmy Sparno bercanda-canda dia dengan M. Robi. Kembali kali ini Marcio Souza bersiap-siap melakukan sepak pojok. Datar saja kita lihat berusaha melakukan scrimmage di depan kotak penalti atau depan gawang. Danilo Fernando kali ini. FX Januar. Ronald Fagundes. Umpan berikan kepada Agus Susanto. Hamka Hamzah berikan kembali kepada Agus Susanto. Pelanggaran dari Fabiano Beltrame menghentikan pergerakan Agus Susanto. Kartu kuning pertama bagi Persela Lamongan diberikan kepada Fabiano Beltrame. Ya, dengan masuknya Agus Susanto membawa dampak sedikit positif bagi tim Persik Kediri. Kita tahu dengan tenaga segar Agus Susanto dapat melakukan suntikan-suntikan dalam sistem penyerangan bagi tim Kediri. Kusnul Yuli bersiap-siap melakukan sepak pojok. Sudah lakukan Kusnul Yuli. Masih ada Fabiano Beltrame. Kali ini bola kita lihat. Robi. Sebuah tendangan salto. Peluang kembali. Masih membentur salah seorang pemain. Marcio Souza kita lihat dibayang-bayangi oleh Hamka Hamzah. Baik sekali kita lihat Hamka Hamzah melindungi bolanya dari kejaran Marcio Souza. Atau M. Robi tadi. Mulai terbuka permainan dari Persik Kediri. Ronald Fagundes. Agus Susanto. Sakti Sinaga. Oh, sayang sekali kita lihat tidak ada pemain Persik Kediri di situ, Bung. Semuanya tampaknya terpaku dengan pergerakan yang tadi dilakukan atau diperlihatkan oleh Ronald Fagundes. Lagi Mitra Harjo kepada Kusnul Yuli. Seorang pemain masih tergeletak. Ya, kembali tampaknya adalah seorang Alex Robinson. Ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 2 atau 3 menit, problem yang sama dialami oleh pemain ini, Bung. Kita lihat tampaknya memang ada persoalan di otot paha pada Alex Robinson. Ditandu keluar lapangan Alex Robinson. Pemain yang musim lalu memperkuat Persikapas Pasuruan. Dan musim ini menjadi jenderal lapangan tengah dari Persela Lamongan. Sakti Sinaga berikan bola kepada Agus Susanto dan sebuah tendangan. Ya. 2 kali Agus Susanto tendangan yang membentur tiang dari gawang Khairul Huda. Iya, sebuah setting yang sangat baik menurut saya. Kita lihat bagaimana sebenarnya Agus Susanto sudah membuat sebuah keputusan yang tepat untuk langsung mengarahkan bola ke gawang. Hanya saja tendangannya atau bola yang dia lepaskan masih mengenai tiang. Ya, kita juga ketahui Agus Susanto mempunyai salah satu pemain yang cukup kreatif dan mempunyai inisiatif yang cukup sangat tepat ketika melakukan tendangan ke arah gawang. 2 kali tendangan dari Agus Susanto. Iya, dan menerpa dua-duanya membentur tiang, Bung. Sebelum beruntung, Agus Susanto akankah menjadi sebuah keberuntungan apabila ia melepaskan tendangan yang ketiga? Iya, bagi Persik tentunya harapan yang mereka inginkan adalah seperti itu. Berharap pada Agus Susanto. Ya, pelanggaran terhadap Danilo Fernando tadi.
Nah dia Danilo Fernando, terlepas sepatu dari Danilo Fernando. Pemain juga pernah memperkuat Persebaya Surabaya dan juga Petrokimia Gresik. Iya, saya pikir cukup keras yang pelanggaran yang dilakukan oleh Zainal Arifin, Bu. Ya. Kita lihat bagaimana dia Terlambat sebenarnya dia melakukan tackling. dia lebih condong untuk mengambil kaki dari Danilo Fernando karena bola sangat jauh sekali dari jangkauan kakinya. Iya. Dan sejatinya atau idealnya memang wasit memberikan kartu kuning dalam pelanggaran yang berbentuk seperti ini, Bung. Robi, Jimmy Suparno, Zainal Arifin kepada Ucok Batubara. Masih Ucok Batubara kali ini. Kembali lagi kepada Zainal Arifin. Ya, kita lihat kali ini Zainal Arifin menerima pelanggaran dari Sakti Sinaga. Saya harap pemain-pemain Persik Kediri harus lebih berkonsentrasi, Bung. Kita lihat beberapa kali dalam salahnya dalam teknik dasar yang sebuah passing, beberapa kali kita lihat beberapa kali adanya kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak Kediri dalam sebuah passing ataupun pelanggaran di daerah-daerah garis 16. Kita lihat sebuah tendangan dari Fabiano Beltrame. Masih belum menemui sasaran. Hamka Hamzah kembali. Legimin Raharjo. Budi Sudarsono. Diki Firasat. Berusaha mengejar bola. Tanpa kompromi. Langsung saja M. Robi buang bola tersebut. Suatu keputusan yang sangat tepat dilakukan oleh M. Robi. Ucok Batubara akan melakukan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Kembali kepada Diki Firasat. Zainal Arifin. Kembali kepada Ucok Batubara. Danilo Fernando kembali. Melebar dia ke sektor sebelah kanan. Agus Susanto yang dituju. Ya, kita lihat kali ini pelanggaran dari Danilo Fernando terhadap Zainal Arifin. Iya, dua pemain yang tadi sempat terlibat pelanggaran dan kali ini giliran Danilo Fernando. Ya, tentunya ini sangat lain situasinya. Kita lihat bagaimana tadi Danilo Fernando yang sebenarnya sudah melompat lebih dulu ternyata harus menimpa badan dari Zainal Arifin. Ya, Kusnul Yuli dilanggar dia oleh Marcio Souza. Sangat berbahaya, Bung, kita lihat. Kalau saja tadi Hamka Hamzah sampai tidak berada atau gagal mengantisipasi kegagalan atau miss yang tadi dilakukan oleh Kusnul Yuli, ini akan berakibat fatal bagi gawang Persik Kediri. Marcio Souza kita lihat, masih Marcio Souza, masih Marcio kali ini melebar cukup baik. Tekanan kali ini dari Persela Lamongan. Oh, Sebuah penyelamatan dari Kusnul Yuli. walaupun kita lihat Marcus Horizon terlambat, Bung, untuk mengambil bola dari penyelamatan yang dilakukan oleh Kusnul Yuli. Ya, kali ini Sakti Sinaga, masih Sakti Sinaga kita lihat dalam kotak penalti. Sebuah placing dari Sakti Sinaga masih berada di atas mistar dari Khairul Huda.
Ya, apabila bola diberikan ke Budi Sudarsono akan lebih baik, mungkin Bung, kita lihat. Tapi di situ ada juga pemain belakang dari Persela Lamongan dan menutup penglihatan dari seorang Saktiawan Sinaga. M. Yusuf masuk menggantikan Legimin Raharjo. Kita lihat memang pelatih Arcan Yuri mulai memasukkan wajah-wajah baru tentunya di babak kedua ini. Untuk memberikan sebuah warna baru tentunya untuk Iya. merubah permainan. Ya, setidaknya dengan adanya tenaga baru dari Persik Kediri yang diturunkan oleh pelatih Arcan Yuri, ini akan lebih menghidupkan permainan dari Persik Kediri. Hanya saja memang di saat tenaga baru ini masuk, tapi tidak disertai dengan kekuatan atau ketajaman di barisan depan yang sampai saat ini belum mampu memperlihatkan kemampuannya dalam mencetak gol. Baik itu Saktiawan Sinaga maupun Budi Sudarsono, ini juga tentunya akan berakibat sulitnya Persik mencetak gol guna mengejar ketinggalan mereka. Ya, kita juga lihat di sini betapa besarnya seorang Cristiano Gonzalez untuk tim Kediri. Dengan ketidakhadiran Cristiano Loco Gonzalez membuat lini penyerangan Persik Kediri sedikit pincang. Marcus Horizon sudah lakukan. Kembali kali ini para pemain dari Persik Kediri tadi melalui M. Yusuf. Ada Fabiano Beltrame. Ya, saya melihat juga Fabiano bermain sangat disiplin sekali, Bu. Kita lihat bagaimana dia tampil begitu lugas, begitu dingin dalam menghalau setiap serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persik Kediri. Juga tidak terpancing untuk ikut naik. Ya, kali ini kita lihat sebuah umpan kepada Marcio Souza dari Jimmy Suparno. Masih Marcio Souza kita lihat. Masih Marcio Souza. Hanya menghasilkan sepak pojok. Tadi Marcio Souza berusaha untuk melewati Mahyadi Pangabean. Ya, sebenarnya Charles Putirai masuk menggantikan Tommy Rifka. Memang ini adalah sering pergantian yang dilakukan oleh Coach M. Basri. Menukar Tommy Rifka dengan Charles Putirai. Saya kira suatu keputusan yang cukup membingungkan buat pelatih M. Basri. Kita tahu Charles Putirai mempunyai kapasitas yang cukup baik sebagai pemain dan juga Tommy Rifka. Masih menghasilkan sepak pojok bagi Persela Lamongan. Masih Marcio Souza yang bersiap-siap melakukan sepak pojok. Mendatar kali ini. Iya, lagi-lagi kurang sempurna sepak pojok yang dilepaskan oleh Marcio Souza. Charles Putirai, tenaga baru yang masuk di babak kedua ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Sebelum menemui rekan-rekannya untuk memotong bola dari Charles Putirai tadi. John Scarlett kepada Charles Putirai. Diki Firasat. Dorong dia. Ucok Batubara kepada Marcio Souza. Masih Marcio Souza kembalikan lagi kepada Ucok Batubara. Umpan kali ini cukup baik. Peluang dan gol! Iya. Sebuah skema yang sangat baik dari Persela Lamongan dan membuat super sub Diki Firasat mencetak gol yang keempat dan berubah kedudukan menjadi 2-0. Persela Lamongan unggul atas Persik Kediri. Sebuah gol yang berdiri terbuat dari sistem penyerangan yang sangat baik. Di situ crossing dari Agusti Batubara dan sangat dimanfaatkan sangat baik oleh Diki Firasat. Ini gol keempat bagi Diki Firasat di mana dia sebagai pemain pengganti, Bung. Ya, kita juga melihat bagaimana pergerakan dari Diki Firasat. Dengan jeli dia menempatkan bola ke sudut sebelah kiri di saat Marcus Horizon ini justru bergerak ke kanan, Bung.
kita lihat bagaimana lini pertahanan dari Persik Kediri ini juga dapat dengan mudah ditembus oleh pemain-pemain dari Persela Lamongan. Sebuah situasi yang tentunya makin menyulitkan Persik Kediri untuk bisa mengejar ketinggalan mereka. Di saat mereka begitu sulit mencetak gol, di saat mereka begitu sulit menembus daerah pertahanan dan menyusun skema kerjasama yang baik di antar lini. Moral Fagundes berusaha untuk mencari celah. Sebuah gol yang tentunya mematahkan semangat bagi anak-anak Persik Kediri. Gol kedua di menit ke-81. Kita tahu kedisiplinan dari pertahanan tim Persela Lamongan. Inilah Diki Firasat. Harus menerima kartu kuning karena dia tadi melepas Iya. kostumnya. Sebuah selebrasi yang cukup emosional tadi dari seorang Diki Firasat yang semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang super sub. Dan saya pikir seorang Diki adalah seorang pemain yang harus membaca permainan yang sebelum diturunkan. Sebab beberapa kali dia diturunkan sebagai pemain inti dan dia tidak mencetak gol pada saat itu. Tapi ketika dia dijadikan pemain pengganti, dia selalu mencetak gol. Bola kali ini tekanan, masih ada Charles Putirai melakukan intercept bola kali ini Marcio Souza. Kita lihat memang berkali-kali Persela Lamongan mengandalkan serangan balik untuk memberikan tekanan kepada Persik Kediri. Sejauh ini mereka telah berhasil memporak-porandakan pertahanan Persik Kediri melalui serangan balik yang cepat. Gagal tadi Diki Firasat. Masih Ucok Batubara kali ini. Ya, kita juga melihat bagaimana lemahnya koordinasi antara M. Robi dengan Hamka dalam mencoba untuk memarking atau menghentikan pergerakan pemain-pemain Persela. Ya, kembali gagal. Kita lihat bagaimana upaya penyerangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persik Kediri. Ladia Wawan Widiantoro bersama Haryanto juga menjadi dua pemain yang masih tersisa dari skuad juara di tahun 2003. Kala itu ditangani oleh pelatih Jaya Hartono. Di musim pertamanya dalam laga divisi utama langsung meraih gelar juara. Wawan Widiantoro kita lihat. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Jimmy Suparno. Ya, kita lihat sudah bersiap-siap melakukan sebuah shooting. Wawan Widiantoro. Apabila hari ini tidak ada gol yang merobek gawang Khairul Huda, menjadikan 450 menit gawang dari Khairul Huda tidak kebobolan. Ya, yang pasti juga jika Persela Lamongan mampu memenangkan duel ini, Bung, maka mereka akan langsung bertengger di puncak klasemen sementara Jarum Indonesia Super League, menggeser posisi dari Persija Jakarta. Dan juga mempertahankan rekor belum terkalahkan di kandang sendiri, Bu. Iya, Cukup banyak rekor yang akan diraih oleh Persela Lamongan apabila mereka terus bisa memanfaatkan atau juga mempertahankan kemenangannya. Kembali kali ini pelanggaran terjadi. ya, kesempatan kembali diperoleh oleh Ronald Fagundes. Apakah kali ini dia mampu? Ya, kita lihat terjadi. Ya. Ada sebuah gol terjadi.
Dan kita lihat apa yang terjadi. Wow, ternyata sebuah pelanggaran dan juga sebuah offside telah terjadi terlebih dahulu. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, ada pelanggaran tampaknya di sana. Atau memang sebelumnya telah terjadi offside, kita lihat. Yang pasti masih diselamatkan gawang dari seorang Khairul Huda. Saya pikir sudah terperangkap sebuah offset dari Wawan. Widiantoro. Kita lihat Hamka Hamzah masih menerima perawatan dari tim medis. Sementara ini El Amania tidak henti-hentinya mereka menari untuk memberikan dukungan kepada Persela Lamongan yang memang tampil cukup baik sejauh ini dalam Jarum Indonesia Super League. John Scarlett tadi berikan bola kepada Marcio Souza. Offside, Diki Firasat. Ya. Penyesalan dari seorang Diki. Apabila bola dilepaskan dan kita lihat adanya seorang pemain gelandang muncul dari belakang, maka tidak akan terjadi offset dan itu akan memberikan sebuah peluang emas bagi Persela Lamongan. Fabiano Beltrame tadi tanpa kompromi. Hamka Hamzah. Ronald Fagundes kali ini. Masih Ronald Fagundes. Ada Amsar Reza dan juga Charles Putirai. Oh, Zainal Arifin dan juga Hamka Hamzah. Masih Hamka Hamzah. Ronald Fagundes. Baik-baik ini oleh Charles Putirai. Ya, Agus Susanto kali ini. Masih ada Jimmy Suparno. Cukup disiplin pertahanan dari tim Persela Lamongan, Bung. Lihat cukup sulit untuk ditembus dari anak-anak bagi anak-anak Kediri. Ya, kerjasama kali ini Kusnul Yoli. Kita lihat melakukan placing, masih berada di atas mistar dari Khairul Huda. Sebuah place yang kurang jelas maksudnya. Iya, 2 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Kita lihat bagaimana kesempatan bagi Persik Kediri kurang dari 2 menit untuk bisa menyamakan kedudukan. Sementara ini juga masih ada waktu bagi Persela Lamongan. Untuk mempertahankan keunggulannya. Wawan Widiantoro yang diplot menjadi penyerang bagi Arcan Yuri. Kusnul Yuli kembali. Agus Susanto. Masih ada Charles Putirai. Lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Wawan Widiantoro. Kembali Agus Susanto. ya, kita lihat sebuah miskomunikasi yang tadi diperlihatkan oleh Wawan. Jadi maksudnya mencoba untuk membuka serangan melalui sisi sayap. Charles Putirai. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando kali ini. M. Yusuf. Ronald Fagundes. Hamka Hamzah. Kembali kali ini M. Yusuf. Masih M. Yusuf. Kita lihat sebuah tendangan. Masih mengenai John Scarlett. Dihalau tadi oleh John Scarlett.
Ya, wasit Mardi telah meniupkan peluit yang menandakan rekor kembali diraih oleh Persela Lamongan. Masing-masing mereka berhasil meraih poin penuh dan tidak terkalahkan di Stadion Surajaya setelah 2 gol dari Marcio Souza dan Diki Firasat membuat mereka unggul 2-0 atas Persik Kediri dan juga menjadi 450 menit bagi Hoirul Huda, gawangnya tidak ada yang bisa menjebol. Dan inilah dia akhir dari pertandingan derby Jawa Timur dari Stadion Surajaya Lamongan. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.